Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan ya. Di satu sisi agak kacau begitu ya. Ternyata begitu ya. Kereta cepat ya Jakarta Bandung ya menuai masalah besar begitu ya. Yang pertama ini ya. Wamen BUMN ungkap stasiun ya kereta cepat dibangun tanpa akses ya. Dan sekarang gimana begitu? Mau dirombak total begitu ya? Mau ada akses sana sini begitu? Atau mau dibangun begitu kan? Inilah kesalahan-kesalahan fatal begitu kan. Sekarang kan hari Selasa ya. Saya mendengar kabar ini seolah-olah inilah. Kalau proyek ambisius Pak Jokowi selama ini begitu kan ya, sangat ada permasalahan luar biasa begitu. Kita tahu bahwa dalam hal ini ya kereta cepat ini begitu kan ya menghabiskan dana berapa, bayangkan begitu. Dan hari ini baru ketahuan ya ada yang mengatakan stupid begitu ya. Wamen BUMN ungkap stasiun kereta cepat ya dibangun tanpa akses. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, hiburan ya nggak ngelucu ya pagi baca berita beginian. Tapi benar juga sih Wamin bilangnya stupid ya. Masa habis triliunan bangun kereta cepat lupa bangun akses jalannya. Nggak minat ya memeriksa itu. Betul begitu kan. Kenapa kok tidak di awal dijelas-jelas ditahu di situ begitu bagaimana dampaknya kepada masyarakat ya. Bagaimana ya kontrol di situ begitu kan. Tapi sudah diakui satu persatu begitu. Ada permasalahan besar begitu ya. Baca beginian merasa tidak pernah sekolah ya ini. Ijazah palsu Mas ya. Bakal digeruduk enggaknya? Wah, bakal nambah lagi nih biaya. Iya, jelas di situ begitu. Pembangunan lagi ya, pembangunan lagi. Biasa kan kalau hal begini ya PSI rajin komentar kritik ya. Ini project standar stupid ya Bang. Makanya jangan ya baper ya kalau ada yang nyebut tolol. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Tapi dalam hal ini saya ungkapkan bahwa agak kacau memang begitu ya. Ya, pada hakikatnya orang-orang di luar sana sudah paham bagaimana proyek ambisius ini begitu kan gagalnya luar biasa ya. Bahkan dikatakan ya seperti apa yang disampaikan oleh Ricky Gerung, apakah dia benar sesuai dengan kenyataan itu? Itu yang menjadi ya apa namanya titik temu di situ begitu. Tapi sayang beribu sayang begitu kan orang-orang sekarang itu ya kenapa ya pada diem semua dan mingkem begitu ketika atau dapat kepentingan-kepentingan besar di situ begitu. Karena merasa pendukung si A, si B dan si C lalu kemudian tidak berpendapat mingkem dan sebagainya begitu. Kalau memang ingin menjadi sebuah netralitas kepada bangsa kita untuk membangun bangsa kita kepada bangsa kita begitu ya, seharusnya kan tidak seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa siapapun kalau salah harus dikritik di situ begitu kan. Kemana KPK begitu ya? Ini harus diperiksa dan harus diaudit di situ begitu. Pasti ada celah di situ begitu yang memungkinkan itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya Wamin BUMN ungkap stasiun ya kereta cepat dibangun tanpa akses ya. Kacau dan memalukan begitu ya. Wakil Ketua BUMN ya Kartika Wijatmojo ya mengaku sempat jengkel ya dengan PT Kereta Api Indonesia Persero sebab akses jalan dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung tidak direncanakan ya. Bahkan ya dengan PMO yang bikin kompleks saya mindset ya satu hal ya. Bahkan November tahun lalu saya baru rilis ya kita lupa ya mikirin ya akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI ya. Jadi akses stasiun itu belum dipikirkan. Jadi Halim Karawang nggak ada jalan akses ya. Bahkan ya di satu sisi ya akses ke tol sama ke jalan besar ya itu tidak ada katanya begitu ya. Baru kita dorong sekarang, katanya ada acara in-journey. Ya kita sekarang biaya lagi di situ begitu. Makanya kalau membuat proyek itu lihatlah dulu bagaimana begitu kan. Apakah seperti sama dengan Ayang Dijis begitu? Aksesnya di jalan tol itu masih kurang, akses secara umum masih kurang sana sini. Padahal itu sudah ada akses begitu, itu kan? Ini lebih kacau dari JIS begitu. Bayangkan begitu kan? Akses jalannya saja sudah lupa untuk dibangun di situ begitu kan? Ya pasti proyek lagi di situ begitu. Ini kacau begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi lebih parah dari JIS begitu ya. Bahkan pria yang akrab disapa Tiko mengatakan stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Dia menyebutkan kalau stasiun Karawang dibuka sekarang maka tidak ada jalan aksesnya. Kan sia-sia di situ begitu ya. Ibarat mau jalan tol tapi ya poin pertama di situ begitu kan tidak ada jalan begitu. Ngapain juga begitu ya.
Dengan kata lain, stasiun dan kereta sudah ada tapi tidak dipikirkan aksesnya. Makanya ya Karawang sama Melarang akan terlambat. Baru akhir tahun ya, karena di Karawang itu kalau kita buka stasiunnya di depan ya nggak ada jalan ya. Maka ini kok bisa kelewatan. Stasiun jadi keretanya ada ya ini. Stasiun jadi ya keretanya ada begitu ya. Bahkan belum dipikirkan jalan ke depannya, itu biasa kelewatan juga. Ini diakui di situ begitu. Bayangkan stasiunnya jadi, keretanya ada, tapi belum ya dibikin jalan di depannya begitu. Ini kan kacau begitu. Saya bilang gimana tuh ya perencanaan bisa kelewatan, masalah jalan nggak ada ya, baru sekarang mau dibangun begitu. Menurut Tiko ya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau ya blind spot ya, maka itu dalam sebuah tim ya harus saling mengingatkan. Event dengan POW bikin besar ya, karena saya fokus delivery keretanya ya. Ini lupa ya. Baru November tahun lalu ya kita cek ternyata jalannya belum dibangun ya. Bahwa ya kita blind spot ya selalu muncul. Kalau tim yang sehat ya, tim yang saling mengingatkan. Bahkan yang mengatakan stupid begitu. Ya, inilah tamparan keras begitu kan. Dalam artian kalau ingin membangun ya proyek seperti ini harus ya bagaimana dampaknya, bagaimana aksesnya di situ begitu. Kok seolah-olah JIS yang selalu disalahkan. JIS dianggap tidak ada aksesnya, tapi ya kereta cepat seperti ini gimana begitu ya. Bahkan ya kereta Jakarta Bandung begitu ya. Kereta cepat Jakarta Bandung ini gimana begitu kan? Apakah ini tidak direncanakan secara matang atau apa begitu kan? Jelas BPK kemana begitu, KPK kemana begitu, harus diperiksa itu begitu kan ya. Kalau ada uang lagi begitu kan. Tetapi persoalan-persoalan sekarang itu kalau memang standarnya SOP di situ, saya kira SOP-nya bisa dibuat-buat di situ begitu ya. Tapi bagaimanapun ya, ini akses dalam jangka panjang, investasi dan jangka panjang. Tapi kan di satu sisi harus memikirkan bagaimana jalan akses itu begitu kan. Di satu sisi banyak pro dan kontra ini begitu, dan bahkan ditertawakan oleh masyarakat Indonesia begitu. Jadi persoalan-persoalan ini yang kemudian kenapa para buzzer dan cebong itu melihat hal ini begitu kan. Tidak bisa mengkritik begitu. Coba bayangkan kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu. Wah, digoreng habis-habisan. JIS saja begitu, karena yang dibangun oleh Anies Baswedan digoreng habis-habisan di situ. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Sebagai seorang rakyat yang baik begitu kan ya, tidak punya narasi-narasi begitu kepada sesama, tapi polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu. Ini kan gimana begitu saya menjelaskannya, agak susah begitu ya. Dijelasin ya pada hakikatnya tidak didengarkan kan, kira-kira seperti itu begitu ya. Ya mungkin di satu sisi benar juga apa yang disampaikan Rocky Gerung begitu kan, menyebutkan bahwa ada kata-kata bajingan dan tolol di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.